Kembali lagi di kelas saya, kelas kepemimpinan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Siang hari ini akan kita mulai kembali kelas kepemimpinan. Setelah kemarin kita di pertemuan 1 sudah membagikan kelompok, ada pengantar dan lain sebagainya. Sekarang kita di pertemuan 2 sudah mulai materi ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, berdoa tidak dibatasi. Saya mau tanya dulu, hari ini terlihat tegang, sudah pada makan atau belum? Oh ya, sudah ada belum. Tapi sudah siap ya menerima materi hari ini ya? Siap. Hari ini materinya tentang Kepemimpinan. Konsep dasar. Sebelum kita bicara kepemimpinan tuh kemana-mana, kita harus belajar dulu tentang konsep dasar kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Kalau teman-teman harus memahami gitu ya. Kepemimpinan itu apa? Pemimpin itu apa? Manajer itu apa? Apakah pemimpin dan manajer itu sama atau berbeda? Kemudian teorinya apa saja? Karena ternyata banyak teman-teman. Bahkan nanti sampai dengan gaya kepemimpinan yang banyak sekali. Nah, sebelum kita kemana-mana, saya akan ke video terlebih dahulu ya sebagai pengantar. Ada yang tahu ini siapa? Kang Kang Dedi ya, atau kalau sekarang disebutnya KDM. Mungkin ini menjadi salah satu pemimpin yang lumayan viral ya sekarang ya. Iya, terkenal iya, viral iya gitu, karena kayaknya beritanya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, coba kita lihat seperti apa Kang Dedi dalam kepemimpinannya. Hello Technolovers, pernahkah kamu membayangkan bagaimana dua orang pemimpin dari dua dunia yang sangat berbeda membangun mimpi yang sama untuk rakyatnya? Dari tanah Jawa Barat yang subur dan sibuk hingga gugusan pulau-pulau indah di Maluku yang tenang dan eksotis. Lahir dua sosok yang belakangan ini jadi buah bibir. Dua gubernur dengan gaya memimpin yang begitu bertolak belakang namun sama-sama mengguncang perhatian publik. Mereka adalah Deddy Mulyadi, si pemimpin rakyat dari Barat, dan Shirley Choanda, sang reformis digital dari Timur. Deddy Mulyadi lahir dari keluarga sederhana di Purwakarta. Sedari kecil hidupnya akrab dengan sawah, kerbau, dan kebudayaan Sunda. Mendengar keluh kesah warga kecil. Semua itu bukan strategi pencitraan, itu adalah denyut nadi hidupnya. Di sisi lain, dari Timur Nusantara, hadir Shirley Choanda, sosok perempuan cerdas, energik dengan gelar pendidikan bertumpuk. Shirley menghabiskan masa mudanya di dunia pendidikan dan teknologi. Oke guys, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat ya, ada dua pemimpin yang sekarang lagi viral. Tadi kalau yang pertama tadi ada KDM, yang kedua siapa? Ya, itu dua-duanya tuh saya suka. Memang dengan style yang berbeda, dengan prestasi yang berbeda, dengan cara memimpin yang berbeda, tapi mereka sejauh ini ya sama-sama memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan KDM itu sebelum dia menjadi gubernur ya guys, dari zaman dia jadi anggota DPR, dia sudah memberikan banyak dampak sebenarnya untuk Jawa Barat sampai akhirnya sekarang bisa jadi gubernur. Ternyata kepemimpinan itu butuh momentum ya. Benar nggak? Iya. Nggak serta-merta, nggak semua orang baik, semua orang keren, semua orang bisa memimpin itu bisa menjadi pemimpin yang baik kalau tidak pada momentum yang tepat. Jadi kita butuh momen juga agar dia ada di posisi yang pas nih gitu. Nanti setelah kita belajar, teman-teman pasti akan bertanya, pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan presentasi dulu dari teman-teman yang sudah mempersiapkan PowerPoint pada hari ini. Silakan 3 orang yang maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laili dengan NPM 3 digit terakhir 182. Kemudian ada teman saya Mbak Siti dengan NPM 3 digit terakhir 006. Dan yang terakhir ada Rohman dengan NPM 3 digit terakhir 138. Langsung saja menuju materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Rohman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya silakan.
dengan Mas Munif. Wah. Dipersilakan. Saya akan bercerita tentang gaya kepemimpinan atau tentang kepemimpinan. Kalau tentang kepemimpinan itu sangat tidak asing sekali dengan saya sendiri tentang kepemimpinan. Soalnya lingkungan saya atau saya sendiri juga berperan dalam tentang kepemimpinan. Saya kan di pondok saya itu saya menjadi sudah pernah menjadi seorang pemimpin yang memimpin sekitar 800 santri. Nah, di dalam kepemimpinan itu saya juga belajar banyak tentang kepemimpinan. Sebenarnya pemimpin itu dibentuk ketika pas memimpin, bukan sebelumnya. Karena sangat banyak sekali hal kalau kita sudah terjun di dunia organisasi, dunia pemimpin, itu akan menambah wawasan, akan menambah pengalaman tentang pemimpin. Kalau kita belum terjun memang wah kayaknya aneh jadi pemimpin, wah kayaknya gak bisa ini aku memimpin. Tapi kalau udah terjun, kita udah punya komitmen sebelumnya, kita udah mantap dengan apa yang kita pimpin, kita ya di situ akan melakukan tanggung jawab itu. Karena kita udah dipasai, wes kita kayak santri orang atus tok pimpin, ya udah bagaimanapun caranya kita yang harus bertanggung jawab. Tentang pemimpin itu sebenarnya cuma simpel, kita harus tanggung jawab dengan apa yang menjadi pemimpin kita gitu. Kalau saya 800 itu nggak sendiri, soalnya saya juga mempunyai memplot organisasi saya tentang kepemimpinan itu, terus saya bentuk. Saya juga belajar banyak di UPY di sini, di kampus ini. Kemarin juga saya ikut organisasi HMP. Itu aku tuh bukan sekedar ikut aja, tapi ingin mengambil ilmu yang ada di HMP. Itu alhamdulillah saya dapat banyak sekali ilmu yang saya dapat dari HMP. Sebelumnya kan soalnya belum ada tentang kepemimpinan. Alhamdulillah saya ikut organisasi itu menjadi tahulah gimana saya harus memimpin anak-anak saya, staff saya, gimana itu harus. Di situ aku belajar banyak sekali tentang kepemimpinan dari melalui HMP, kampus, melalui dosen-dosen, itu banyak banget. Itu. Terima kasih Mas Munif. Tadi Mas Munif itu bercerita tentang bagaimana cara ia memimpin di pondoknya. Karena Mas Munif ini adalah kepala pondok. Ini beneran dari ya. Memang dia itu kepala pondok. Jadi memang membawahi 800 santri yang mungkin sangat tidak mudah sekali gitu ya. Nah, karena kita sedang berbicara tentang Islam. Kalau di Islam itu kan ada sebuah ayat yang mengatakan, ayat atau hadis ya Mas? Nanti bisa diklarifikasi ya. Yang menyatakan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, khalifah bagi dirinya sendiri. Menurut teman-teman gimana? Pemimpin itu memang sudah ada di dalam diri kita, atau pemimpin itu nggak ada, nggak semua orang tuh bisa jadi pemimpin gitu. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya itu ada di dalam diri masing-masing. Soalnya kalau misalnya kita ngerasa kita nggak, kan kita yang memimpin diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa kayak kita nggak punya kepemimpinan itu, kita kayak seenaknya sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita dalam diri kita ada kepemimpinan, kita bakal nentuin apa yang baik, apa yang enggak menurut kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Jadi gini guys, kepemimpinan itu memang sudah ada di dalam diri kita. Karena Allah sebagai Tuhan kita itu kan juga mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Hanya apakah jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirimu itu diasah atau tidak? Gitu. Nah, kamu akan semakin bagus cara memimpinnya ketika ya diasah. Kamu belajar untuk memimpin, minimal adalah memimpin dirimu sendiri. Gitu. Akan lebih baik lagi ketika kamu juga memimpin orang lain. Ya toh? Misalnya kamu belajar tadi seperti Mas Munif mengatakan dia belajar di HMP. Dari HMP dia belajar, dia bawa ke pondoknya, dia coba implementasikan seperti apa. Tidak mungkin sama sih, gitu kan. Tapi itu akan sangat membantu dia dalam pembuatan keputusan-keputusan. Karena sebagai seorang pemimpin itu kan susah ya membuat sebuah keputusan gitu ya. Tapi dari situ dia sudah belajar, oh sepertinya dulu dalam situasi yang dulu itu seperti ini.
dalam konteks yang sekarang saya bisa mengambil hikmah pelajaran dari kejadian yang dulu. Dan kita belajar menjadi seorang pemimpin itu tidak harus selalu langsung menjadi pemimpin. Ketika kita menjadi bawahan, kan misalnya teman-teman ini ikut sebuah organisasi, kalian punya koordinator gitu ya, kalian juga bisa belajar, oh cara dia memimpin tuh seperti ini, atau dari tokoh yang kalian suka, yang menginspirasi. Misalnya tadi contohnya ada Bu Syarli, udah cantik, pintar gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak tahu ya cara memimpin beliau itu gimana. Kita baru tahu ketika beliau itu jadi gubernur. Oh ternyata keren ya, ternyata bisa gitu. Terus kemudian mungkin dari KDM atau siapapun itu yang mungkin teman-teman tahu gitu ya, tokoh-tokoh inspirasional. Siapa sih kalau pemimpin yang ada di dalam otakmu? Tokoh pemimpin tuh siapa? Gibran. Oke, muda gitu ya. Oke, terus memiliki privilege ya kan? Kan setiap orang tuh jalannya menjadi pemimpin tuh kan beda ya. Terus mungkin yang lain yang mungkin relate dengan Gen Z gitu. Siapa? Siapa lagi? Ganjar. Soalnya ini orang Magelang, jadi pernah merasakan dipimpin Pak Ganjar ya. Sangat sayang sekali gitu ya, kemarin nggak jadi gitu kan kamu. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Tadi teman-teman presenter sudah menjelaskan ya tentang pemimpin dan manajer. Kesimpulannya, pemimpin dan manajer itu sama atau beda? Beda ya? Beda. Bedanya apa? Dari sisi tanggung jawab ya. Jadi gini, kalau seorang pemimpin itu dia harus punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Karena arti dari kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Tapi menjadi seorang manajer, benar dia manajer, dalam sebuah struktural dia adalah seorang pemimpin. Tapi manajer ini belum tentu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu bedanya. Mungkin teman-teman pernah ya merasakan ada pimpinannya, misalnya kalau tempat kalian ada divisi terus ada koordinatornya. Bener sih dia koordinator, tapi fungsinya yang menjalankan tuh orang lain. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita sebut sebagai sakjane yang memimpin tuh siapa sih? Si A atau si B? Kayaknya pimpinannya si A, tapi yang ngambil keputusan si B. Teman-teman pernah ya? Bahkan yang membantu menghidupkan divisi itu adalah si B, bukan si A. Nah itu bedanya. Setiap orang tuh bisa aja saya comot, kamu jadi pemimpin divisi ini, jadi koordinator. Tapi apakah dia ini bisa memimpin? Belum tentu toh. Beda dengan orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi atau menjadi seorang pemimpin. Dia pasti bisa mempengaruhi orang lain. At least adalah orang di dalam satu divisinya dia. Itu bedanya. Oke. Terus apalagi ya? Mungkin intinya adalah gini, menjadi seorang pemimpin itu dia tidak butuh legitimasi atau apa ya, tanggung jawab otoritas langsung gitu. Oh kamu jadi ini dulu baru dia memimpin. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tuh tanpa dia punya legitimasi pun jiwa dia itu udah keluar, jiwa kepemimpinannya udah keluar. Gitu. Misal kalau di kelas ini yang memiliki jiwa kepemimpinan siapa? Misalnya Rizky ya, yang kelihatan tuh Rizky ada dua ya. Oke. Rizky Febian tuh kan jiwa kepemimpinannya kelihatan tuh, inisiatifnya tinggi, ingin di kelas tuh pengen mengatur kelas dengan baik gitu ya. Ketika yang lain bingung siapa ya gitu, terus Rizky lah yang berinisiatif. Nah itu adalah salah satu contohnya, berarti dia ini udah mulai punya jiwa kepemimpinan nih. Nah tergantung apakah Rizky ini bisa nggak mempengaruhi teman-teman sekelasnya dalam pembuatan keputusan. Tapi menjadi seorang pemimpin itu tidak harus gini ya. Misalnya ada sebuah permasalahan, terus kalian semua ikut saya, masih pemimpinnya, dan saya berusaha untuk mempengaruhi kalian toh. Tidak harus seperti itu. Menjadi seorang pemimpin itu kita juga boleh mendengarkan bawahan kita sebagai pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan. Justru itu adalah yang baik. Kenapa? Karena itu sebagai rambu-rambu guys. Terkadang kita tuh sebagai pemimpin tuh lupa gitu ya. Kita merasa bahwa kita tuh udah bener terus, kita tuh udah melakukan yang terbaik. Tapi kita lupa mempertimbangkan hal-hal kecil lain yang mungkin kadang-kadang kita tidak masukkan sebagai pertimbangan.
Sehingga kita butuh nih input dari bawahan kita, orang sekitar kita dengarkan. Meskipun mungkin input itu nggak selalu pas gitu ya, kita juga harus memfilter tuh mana yang kira-kira pas untuk kita ambil gitu. Nah itu bisa jadi filter untuk kita, sehingga kita sadar, oh keputusan yang saya ambil ini sudah tepatkah atau belumkah, kira-kira dampaknya apakah. Dan kadang-kadang gini, kalau keputusan itu berdampak langsung gitu ya, misalnya kalian akan melakukan sebuah perubahan sistem misalnya, atau perubahan prosedur atau apapun itu yang kira-kira karyawan itu akan menjalankan langsung gitu ya, misalnya di bagian pelayanan paling depan, misalnya customer service. Nah sebelum perubahan itu dilakukan, kita bilang dulu sama customer service kita, Mbak, Mas, kita akan melakukan perubahan layanan. Sekarang kita caranya begini gitu ya. Terus kira-kira pendapatmu seperti apa? Kenapa kita tanya sebelum itu terjadi? Jadi jangan sampai kita jadi pemimpin gini, udahlah pokoknya begini, kamu lakukan aja. Padahal yang menghadapi customer setiap hari itu kan customer service kan. Dia yang tahu bagaimana realitanya di lapangan. Sehingga kita butuh input gitu. Oh, menurut bayangan mereka begini-begini Pak, ini sudah tepat, ini belum tepat, ini bagaimana kalau begini. Nah, akhirnya ada diskusi toh. Dari diskusi ini kita bisa merancang lagi yang lebih baik itu seperti apa, baru kita jalankan. Dan bisa jadi keputusan itu kan nggak selalu yang terbaik ya guys. Keputusan tuh nggak ada yang sempurna. Nah kita boleh mengimprove gitu ya, apa yang tadi kita sudah putuskan sambil jalan, sambil kita melihat, oh ternyata kalau begini tuh kurang pas, oh ternyata kalau prosedurnya diganti tuh malah bikin bingung ya, oh ternyata kalau prosedurnya diganti bikin lama ya. Nah nanti kita pikirkan lagi tuh sambil berjalan, harus apa lagi yang kita lakukan. Bisa jadi kita tuh butuh pemimpin yang berbeda. Misalnya sekarang kita bicara tentang Indonesia aja gitu ya. Indonesia tuh sekarang lagi pengen kemana sih arahnya? Coba teman-teman analisis. Indonesia tuh arahnya pengen kemana sekarang? Dia lagi ingin meningkatkan posisi kan? Ya. Selama ini kan di zamannya Pak Jokowi itu mungkin kita terlalu sering direndahkan, gitu ya. Terlalu banyak campur tangan asing, betul ya? Nah terus yang sekarang tuh pengennya apa? Kita pengen membangun bargaining power kita di mata dunia, ya toh? Nah terus kita sekarang butuh pemimpin yang seperti apa? Kalau kita bicara tentang misalnya tadi ada Pak Ganjar yang kemarin jago itu adalah ikut pemilihan presiden gitu ya, bursa gitu ya dengan pemilihan presiden. Kemudian ada Pak Anies, kemudian ada Pak Prabowo misalnya. Nah tiga-tiganya ini kan pemimpin yang keren toh. Terus gimana Bu caranya kita tahu ya? Kita lihat saja nastonya tuh mau dibawa kemana? Dan menurut kalian mereka punya visi misi, sesuai nggak visi misinya mereka tuh dengan visi misimu? Kamu setuju nggak Indonesia itu dibawa kemana? Kan mereka menjelaskan toh. Dan dengan gaya kepemimpinannya mereka, apakah cocok atau tidak? Ketika Indonesia tuh ingin disegani di mata dunia gitu ya, berarti kita butuh pemimpin yang powerful banget kan. Nah apakah dua yang lain ini tidak powerful dan Pak Prabowo? Mereka powerful tapi caranya berbeda, karena masing-masing ini gaya kepemimpinannya beda banget guys. Pak Prabowo itu kan backgroundnya adalah militer. Bagaimanapun lingkungan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya dia. Kemudian Anies itu dibentuk oleh dunia akademisi, lebih humanis, lebih mengedepankan berbicara, berkomunikasi, bernegosiasi gitu ya, data, fakta, logika gitu ya, rasa ya kan, sisi-sisi humanisnya yang ditampilkan. Kalau Pak Ganjar kan orang lapangan banget, yang penting jalani aja dulu gitu. Nanti di sana menemui apa ya baru kita cari penyelesaiannya. Tiga-tiganya ini bagus. Tapi kira-kira mana yang paling bisa cepat untuk mencapai tujuannya gitu ya? Ya mungkin
kalau kita lihat dari hasil pemilihan kan Pak Prabowo, gitu ya. Oh ya saya percayakan sama Pak Prabowo aja. Sepertinya tapi dengan resiko bahwa ketika kita memilih beliau, kita sadar bahwa akan ada nih sisi-sisi otoriternya yang digunakan. Karena bagaimanapun itu tidak bisa lepas guys. Meskipun si humanismenya itu sekarang udah masuk banyak sekali ya toh, tapi otoriter ini juga tetap akan terbawa gitu. Nah, apakah Pak Anies ini terus tidak bisa? Bisa, tapi mungkin eranya belum Pak Anies. Dalam bayangan saya Pak Anies itu harusnya memimpin Indonesia ketika masyarakatnya udah mulai pintar. Jadi tahu yang dimau Pak Anies itu apa. Kalau masyarakatnya masih seperti sekarang ya, Nyun Sewu yang mungkin menengah ke bawahnya masih banyak, literasinya masih kurang, semangat belajarnya masih kurang gitu ya. Kayaknya masih percuma dipimpin sama Pak Anies karena Pak Anies ini terlalu pintar guys. Sisi apa ya? Kan beliau ini berbicara juga lumayan berat dan berisi gitu ya. Jadi harus bisa menerjemahkan kita sebagai rakyat. Karena beliau ini lebih banyak dengan bicara. Kalau yang terakhir Pak Ganjar ini beres-beres gitu ya. Nah, masyarakatnya juga belum siap. Kenapa? Karena kadang-kadang dianggap arogan. Sama ketika Gubernur Jakarta, siapa namanya? Sebelumnya Ahok itu kan juga keren loh guys. Dia juga melakukan transformasi yang luar biasa loh di Jakarta. Tapi tidak semua orang itu bisa menerima. Kenapa? Karena dia tuh terlalu arogan baginya orang Jakarta. Kaget kan mereka terbiasa tersistem, tiba-tiba di-cut sistemnya biar tidak lari kemana-mana gitu. Tapi kan dia juga membawa kebaikan loh buat Jakarta. Nah tinggal kita tuh butuhnya yang seperti apa, eranya yang bagaimana, disesuaikan seperti itu. Jadi kesimpulan hari ini adalah menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tapi seperti yang Mas Munir katakan bahwa kalau kamu pengen jadi pemimpin, percuma nih kita cuma belajar aja ya guys di kelas, 15 kali pertemuan, ujian, nilainya bagus, tapi kalian di luar tidak punya kesadaran untuk mengimprove jiwa kepemimpinanmu, ya nggak akan pernah terasah skillmu kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinanmu ya gitu-gitu aja. Kamu tertakut, nggak berani ngambil keputusan, nggak berani menghandle orang, bahkan mungkin nggak berani menghandle dirimu sendiri gitu ya, nggak pernah dikontrol dirinya. Kamu terlalu di zona nyaman, ya nggak akan pernah menjadi pemimpin yang keren. Kalau mau jadi pemimpin yang keren, kita harus keluar dan belajar berani mengambil resiko. Karena menjadi seorang pemimpin itu beratnya adalah ketika kalian membuat keputusan. Ketika keputusan salah, biasanya akan disalahkan oleh banyak orang, ya toh. Nah, agar kita itu bisa meminimalisir kesalahan itu, kita harus punya pengalaman. Kalian masih muda, punya banyak ruang untuk mengimprove. Ketika kalian salah, kalian masih dianggap wajar. Kenapa? Masih muda, masih belajar. Tapi ketika kalian sudah dewasa dan melakukan kesalahan, orang akan menganggap kamu selama ini ngapain aja, kayak gitu aja nggak tahu, ya toh. So menjadi pemimpin nggak bisa. Termasuk teman-teman yang punya privilege ya, mungkin orang tuanya punya toko sembako kelontong gede dan kamu akan diwariskan kayak gitu. Kamu kan tetap harus belajar tentang kepemimpinan. Ketika orang tuamu nggak ada, terus tiba-tiba mak berdunduk gitu ya, kamu diberikan tanggung jawab yang cukup besar. Tapi kamu tidak pernah belajar bagaimana cara mengelola orang, bagaimana memberikan gaji, bagaimana cara nguongke gitu ya. Human touch yang nggak pernah belajar, orang tua untuk ngapain aja buat mereka. Terus misalnya, oh kalau dia sakit itu perlu dijenguk nggak? Itu kan butuh sense kan. Ketika kamu nggak pernah belajar itu sebagai seorang pemimpin, ya kamu nggak akan pernah tahu. Nah, selama mentor-mentor dalam hidupmu itu masih ada, ya ikutilah. Belajarlah dari mereka bertanya gitu.
Tapi kalau nanti tiba-tiba sudah nggak ada ya kan, udah nggak punya mentor, kamu harus cari lagi kan, dan butuh effort. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang ada. Oke, karena sepertinya sudah lelah, mengantuk ya, lapar lagi gitu ya, karena lumayan berat ya pas kepemimpinan. Kita tutup dengan berdoa. Bagi yang beragama Muslim kita mengucapkan alhamdulillah, bagi yang beragama dan berkeyakinan lain silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.